Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu sifat-sifat ring pada teori bilangan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, NIM 201 050 701 062. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat ring, terlebih dahulu kita harus tahu dulu bahwa apa sih syarat-syarat untuk menjadi ring. Sebelum kita masuk ke ring, terlebih dahulu kita harus tahu dulu sifat-sifat grup itu sendiri, karena tidak mungkin akan menjadi ring ketika dia tidak grup. Maka syarat-syarat grup itu adalah tidak kosong, dia memuat sifat tertutup, memuat juga sifat asosiatif, identitas, dan inverse. Setelah dia sudah grup, maka lalu kita masuk ke ring. Kapan dia dikatakan ring? Ya, seperti dengan grup, dia tidak kosong, dia memenuhi sifat tertutup, asosiatif, identitas, inverse, komutatif, dan memenuhi sifat asosiatif serta bersifat distributif. Selanjutnya kita masuk ke materi sifat-sifat ring. Itu tadi sebagai pengantar. Adapun sifat-sifat ring di sini akan saya bahas ada dua, yaitu teorema 2.6 dengan teorema 2.7. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu teorema 2.6. Misalkan R ring dengan unsur 0 adalah 0, dengan unsur satuan adalah 1, maka berlaku. Unsur 0 maksudnya di sini adalah identitas di penjumlahan adalah 0, dan di unsur satuan adalah 1, itu identitas di perkalian, maka berlaku. Yang pertama, A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan A untuk setiap anggota A elemen R. Yang kedua, A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min A kali B untuk setiap anggota A, anggota B elemen dari R. Yang ketiga, min A kali min B sama dengan A kali B untuk setiap anggota A, anggota B elemen dari R. Yang keempat, min penjumlahan A tambah B sama dengan min A tambah min B untuk setiap anggota A, anggota B elemen dari R. Yang kelima dan yang keenam ini sama saja, dia adalah sifat distributif, tapi yang kelima itu dia distributif kiri dan yang keenam adalah distributif kanan. Jadi yang kelima distributif kirinya dulu, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C untuk setiap anggota A, anggota B, anggota C elemen dari R. Yang keenam, B kurang C tutup kurung kali A sama dengan B kali A kurang C kali A untuk setiap anggota A, anggota B, dan anggota C elemen dari R. Yang ketujuh, min 1 kali A sama dengan min A untuk setiap anggota elemen dari R. Selanjutnya kita akan masuk di pembuktian. Pembuktian yang mana? Yang tadi yang kita bahas, teorema 2.6. Jadi pembuktian yang bagian pertama dari teorema 2.6 yaitu A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0 untuk setiap anggota elemen dari R. A kali 0 sama dengan A, 0 tambah 0 sifat 0 di R atau identitas 0. Jadi identitas 0 ditambah dengan 0. Selanjutnya A kali 0 sama dengan berlaku hukum distributif A kali 0 tambah A kali 0. Selanjutnya lagi berlaku sifat identitas 0. 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 tambah A kali 0. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan 0 kali A sama dengan 0. Jadi A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0 untuk setiap anggota elemen dari R. Itu pembuktiannya. Jadi 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 tambah A kali 0 itu kan sama. Dari situ berlaku hukum pencoretan, jadi yang tersisa adalah 0 sama dengan A kali 0. Yang kedua, A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min A kali B untuk setiap anggota A dan anggota B elemen dari R. Karena A kali min B sama A kali min B tambah A kali B sama dengan A dalam kurung min B tambah B, ini berlaku distributif kanan, sama dengan karena min B tambah B hasilnya adalah 0, berarti A kali 0 sama dengan 0. Jadi A min B sama dengan min A kali B.
Dari mana ini? Dari pengurangan masing-masing ruas. A kali min B tambah A kali B sama dengan 0, dikurangkan masing-masing ruas dengan A kali B. Jadi yang tersisa adalah A kali min B sama dengan min A kali B. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa A kali min B sama dengan min A kali B sama dengan min AB untuk setiap anggota A, anggota B elemen dari R. Selanjutnya akan kita bahas yaitu pembuktian yang di bagian ketiga dari teorema 2.6. Oke. Min A kali min B sama dengan A kali B untuk setiap anggota A dan anggota B elemen dari R. Kita gunakan sifat yang kedua yaitu min A kali min B sama dengan min dalam kurung min A kali B sama dengan min dalam kurung min dikali dalam kurung A kali B. Min kali min kan hasilnya positif, jadi jawabannya adalah min A kali min B sama dengan A kali B. Ingat, A pangkat min 1 kali pangkat min 1 sama dengan A. Jadi min A kali min B sama dengan A kali B untuk setiap anggota B elemen R itu terbukti. Yang keempat, min dalam kurung A tambah B sama dengan min A tambah min B untuk setiap anggota A dan anggota B elemen dari R. Karena min A tambah min B tambah A tambah B sama dengan min B tambah min A tambah dalam kurung A tambah B berlaku distributif kanan menjadi min B tambah dalam kurung lagi min A tambah dalam kurung min A tambah B. Selanjutnya sama dengan min B tambah dalam kurung min A tambah B. Min A tambahkan adalah 0. Jadi min B tambah 0 tambah B sama dengan min B tambah B sama dengan 0. Jadi min A tambah min B tambah A tambah B sama dengan 0. Lagi-lagi berlaku pengurangan masing-masing ruas. Jadi min A tambah min B tambah A tambah B sama dengan 0 dikurang A tambah B. Jadi yang tersisa adalah hal ini menunjukkan min A tambah min B sama dengan min dalam kurung A tambah B min A tambah B untuk setiap anggota A dan anggota B elemen dari R. Oke, selanjutnya kita masuk di distributif kiri dan kanan yang keempat dan yang kelima. Di sini mungkin hanya satu yang saya jelaskan karena hampir sama yang kelima dengan yang keenam. Jadi kita masuk ke pembuktian yang kelima distributif yang bagian kanannya. Jadi A kali B kurang C, dan A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C untuk setiap anggota A, anggota B dan anggota C elemen dari R. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B tambah kurang C. Karena kan positif kali negatif hasilnya akan menjadi negatif, jadi sama saja. Jadi kita gunakan di sini sifat distributif lagi. A kali B tambah A kali min C sama dengan A kali B tambah min A kali C sama dengan A kali B kurang A kali C. Maka menunjukkan A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C untuk setiap anggota A, anggota B, dan anggota C elemen dari R. Begitupun dengan pembuktian yang keenam, silakan bahasakan sendiri karena saya rasa ini sama aja. Oke, selanjutnya kita masuk di pembuktian yang ke-7. Min 1 kali A sama dengan min A untuk setiap anggota A elemen dari R. Min 1 kali A sama dengan min A ini bisa diubah menjadi min 1 dalam kurung 1 kali A, berlaku sifat asosiatif min 1 kali 1 kali A, jadi min 1 kali 1 kali A, min dikali A sama dengan min A 1 kali 1, yang tersisa adalah min A kali 1 sama dengan min A. Jadi maka menunjukkan ini terbukti bahwa min 1 kali A sama dengan min A untuk setiap anggota A elemen dari R. Oke, selanjutnya kita masuk di teorema 2.7
suatu ring R merupakan ring tanpa pembagi nol jika R memenuhi hukum pencoretan. Nah, jadi hukum pencoretan tadi sudah pernah kita lakukan di bagian teorema 2.6. Pembuktian misal R ring yang memenuhi hukum pencoretan jika kita mengambil sebarang anggota A, anggota B elemen R dengan A kali B sama dengan 0 maka berlaku. Yang pertama, jika A tidak sama dengan 0 dan A kali B sama dengan 0 maka diperoleh A kali B sama dengan A kali 0. Nah, ini kan ada yang sama, jadi A-nya dicoret. B sama dengan 0. Nah, ini yang dikatakan hukum pencoretan. Yang kedua, jika A kali B sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0 kali B. Atau yang dicoret lagi adalah B-nya, berarti A sama dengan 0, hukum pencoretan. Dari yang pertama dan yang kedua ini disimpulkan bahwa jika ring yang memenuhi hukum pencoretan, maka R merupakan ring tanpa pembagi nol. Oke, saya rasa jadi buktinya sudah cukup jelas. Selanjutnya mungkin sudah selesai. Jadi cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih dan seterusnya ucapan billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.